kalau Yesus, Nabi Isa, ada yang kemudian mempertanyakan lagi tentang Nabi Muhammad. Ya kan, karena ada agama-agama yang sebelum Islam, karena Islam ini baru dari agama-agama mereka, maka ada yang tidak mengakui Nabi Muhammad. Karena belum mengalami. Ya belum dong Pak Ben, ya kan? 600 tahun berikutnya. Ya? Sudah nggak ada. Misalnya Pak Ben nih, punya adik. Tapi pada saat ibunya Pak Ben belum melahirkan adiknya Pak Ben sudah meninggal. Baru lahir adiknya. Ya otomatis dia nggak percaya kalau punya kakak. Kakaknya nggak percaya kalau punya adik, kalau ditanya sama malaikat. Iya kan nggak ngalamin kan? Adiknya nggak percaya punya kakak, kakaknya nggak percaya punya adiknya kan bisa ngeliat sejarah. Iya, ngeliat sejarah kalau adiknya. Kalau adiknya, kalau kan nggak ngeliat masa depan. Betul. Kalau yang ragil, sangat mungkin dia akan mempercayai kakak-kakaknya. Iya. Ya kayak sekarang lah. Islam kan mempercayai kakak-kakaknya. Iya. Tapi kakak-kakaknya belum tentu mempercayai adiknya. Karena masa depannya belum nggak bisa dilihat. Iya. Nah, Pak Ben meninggal ditanya sama malaikat, kamu punya adik nggak? Enggak. Iya benar. Enggak. Selama saya hidup saya nggak punya adik, gitu kan? Ya benar, selama dia hidup belum lahir adiknya. Nah ini kan kayak gitu, kayak Nabi Muhammad juga. Ketika ada Nabi Muhammad, ada kakak-kakak yang tertua ini tidak mengakui karena dia lahir bungsu. Nah ini menarik sebetulnya. Ada buku yang ditulis oleh William Phillips, judulnya Muhammad dan Isa. Ini menurut saya William Phillips ini mendudukkan di perkara yang tepat gitu antara Muhammad dan Isa. Karena ada yang membandingkan kalau Isa atau Yesus itu Tuhan, sedangkan Muhammad bukan Tuhan. Nah, di buku ini, kalau yang dibandingkan adalah sosoknya, Yesus dan Muhammad, itu bukan apple to apple. Kenapa bukan apple to apple? Gitu ya. Bukan level, Bli. Bukan juga. Tapi maksudnya Dia gini. menempatkannya gini. Kalau Yesus itu adalah kitab yang hidup. Kitabnya itu ya Yesus. Kitabnya itu ya Isa. Nah, kalau Muhammad, itu kitabnya kan Quran. Jadi yang hidup kan Quran. Quran yang hidup kan. Jadi menempatkannya adalah kalau dilihat bahwa wahyu ilahi, ya Yesus dan Quran. Ya Muhammad yang sebagai. Ya kalau Yesus itu dilihat hidupnya, karena kitabnya itu adalah hidup. Kalau Muhammad yang dilihat kitabnya adalah Quran, karena Qurannya yang hidup. Nah ini bagus sih, penempatan itu bagus. Artinya bahwa William Phillips pun tidak menundukkan apakah kedua-duanya itu harus ada. Nah itu enggak. Karena kalau kemudian kita mencari mana yang benar, mana yang ada, mana yang kemudian mengklaim nggak ada, ya itu perdebatan nggak habis-habis lagi. Balik lagi ya kita rebutan benar dan salah. Betul, ya kayak tadi kan, Yesus sama Nabi Isa itu sama atau tidak? Yang pihak sebelah sini menganggapnya ini Tuhan, sebelah sini juga. Ya, yang muda tidak menganggap itu Tuhan. Kalau di versi Indonesia, Nusantara ada nggak Pak Seja yang mirip-mirip seperti itu? Yang sosoknya masih diperdebatkan apakah itu atau bukan. Prabu Siliwangi, Semar. Oh iya. Itu kan masih diperdebatkan. Prabu Siliwangi karena kemudian kerajaannya ada, kemudian dianggap moksanya itu nyata. Hanya karena sejarah kerajaannya ada kan gitu. Ini kan logika-logika yang sama kayak tadi. Nah yang menarik bagi saya tadi, menarik itu mengapa kok orang harus membela keyakinannya. Kayak tadi, ketika ada orang yang bilang nggak sama kok. Orang bilang Nabi Isa sama Yesus itu sama kok. Nah dia berusaha membela bahwa itu tidak sama. Kenapa sih kok ada orang yang
berusaha dorong membela. untuk gitu ya. Iya. Dan itu dikatakan sebagai kebenaran gitu kan. Dalam versi dia ingin meluruskan mungkin Pak ya. Meluruskan, membenarkan. Benarkan. Ya. Ya intinya kan dia mau membela. Oh yang ini salah, ini menurut kamu ini salah, menurut yang ini benar. Asal sepanjang dia tidak mengajak, masih oke. Tidak menyalahkan. Ya itu sudah menyalahkan. Tapi Oh, udah kalau menyalahkan menyalahkan. udah Iya kan? Ya, ini menyalahkan ya. itu. Iya, artinya kan tadi kalau yang tadi tuh Karena dia nggak wilayahnya kan setuju. beda-beda. Iya. Iya. Pandanganmu kalau Nabi Isa sama Yesus itu sama, salah loh. Ini kan sudah menyalahkan kan? Iya. Menyalahkan itu. Sudah menyalahkan. Lu kalau kamu mau mengakui bahwa Yesus sama Nabi Isa itu berbeda, ya silahkan aja. Iya. Orang itu konsep teologimu kok. Iya. Yang mengakui Nabi Isa dan Yesus itu sama, ya silahkan itu konsep teologimu juga gitu kan. Iya. Di porsinya masing-masing harusnya ya. Betul, iya. Nah, kemudian kalau ada yang mau membuktikan historicalnya, ya itu biar ilmuwan, jangan teolog. Iya. Kan ranahnya beda. Iya, ya, betul. Iya. Kalau itu ilmuwan, ya arkeolog. Iya. Kalau teolog ya masuknya kan Ya. keyakinan. Makanya, kemudian dianggapnya sama karena sama-sama lognya. Loknya udah di posisi berapa? Untung nggak ada gonya gitu Ya. ya. Ada teolog yang ngomong tentang keyakinan kan, ada arkeolog yang ngomong tentang bukti historis, Keperbakalaan. keperbakalaan, penemuan-penemuan itu. Ada kaum koplok. Nah, itu kan. Nah, kaum koplok ini kan yang mempertahankan keyakinannya seolah-olah dia juga berlaku sebagai teolog, seolah-olah berlaku sebagai arkeolog. Ya. Nah, itu namanya kaum koplok. Gitu. Merangkap ilmuwan lagi Pak. Nah, iya merangkap ilmuwan. Itu ada Pak yang begitu ya? Banyak kan, Pak Bin? Banyak ya. Banyak. Ya kayak kalau di dunia pemberdayaan diri itu dia bukan ilmuwan, tetapi ngomongin tentang fisika kuantum. Ya kan? Itu IQ-nya berapa coba ngomongin fisika kuantum? Kalau standar-standar aja, aduh, mumet itu ngomongin Iya. fisika kuantum. Iya. Kalau ngomongin kuota masih boleh Pak ya? Wah, itu boleh minta malah kuota. Nanti biar teman ngopi bagi kuota kan. Iya, iya, iya. Nanti kita ada lagi. Makanya ini kan kita nggak habis-habis loh berdebat tentang apakah Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Iya, iya, iya. Ranah keyakinan adalah ranah yang sebetulnya ini Pak ya, berdiri sendiri Pak ya. Nggak perlu dibuktikan. Orang yakin kok. Iya. Ya, selama kamu yakin ya udah. Oh ya, Oke. kalau Perlu misalnya menyalahkan. saya mempunyai keyakinan bahwa Semar itu ada. Iya. Kemudian orang tanya, dari mana Pak Agung yakin kalau Semar itu ada? Oh, nggak tahu. Karena saya yakin kok kalau dia ada. Iya. Pak Agung bisa membuktikan nggak? Nggak bisa. Yang penting saya yakin kok. Kan hak saya kan? Iya. Hak saya kan? Kalau kayak tadi Tuhanmu siapa misal? Oh, Tuhan saya ini. Bisa dibuktikan nggak? Oh, nggak perlu dibuktikan. Yang penting saya yakin. Iya. Nggak perlu dibuktikan. Yang mau membuktikan itu ilmuwan, bukan kita. Iya, iya. Dan cukup di situ sebetulnya. Dan Ya, cukup adem itu. sebenarnya kalau Betul. masing-masing di situ adem Iya. sebetulnya. Nggak Lah ini yang terjadi kan karena yang satu nuntut untuk dibuktikan, yang dituntut dibuktikan, kepingin membuktikan, padahal bukan ranahnya untuk itu. Akhirnya cocokologi. Ya kalau tadi saya tanya ke Bliswas kan, Bliswas percaya Tuhannya itu Semar gitu. Kalau kemarin kan ragu-ragu, sekarang udah yakin kalau Tuhannya Semar. Nah, sekarang kedatangan satu lagi nih Pak. Ini perannya apa nih Pak? Nah, Ya, kan ini- ini percaya, ragu-ragu. Ini menolak. Menolak. Oh ini penumpang gelap kan? Enggak, ini sebenarnya ini Pak. Bukan, ini antara ragu-ragu dan iya. Kan sifat wanita kita tahu lah Pak ya. Gitu ya. Oh, dia bilangnya iya itu kan. Mulai- Ya, mulai bawa-bawa begitu. iya tapi ya. tapi enggak sebetulnya. Itu pengalaman pribadi. itu pengalaman Nggak pribadi. gitu juga ya Pak Ben. Enggak iya.
Aduh, makin komplit temen. Kadang-kadang Teman iya, kadang-kadang tidak ya, sesuai Iya. kondisi aja. Ya, tapi Ya, balik lagi Pak, Semar itu Pak, gitu kan. Semar itu juga namanya banyak Pak, sebutannya banyak kan. Iya. Ya jangan-jangan kayak gitu juga. Ada yang meyakini bahwa Semar itu sebagai Iya. Tuhan. Manik Moyo, Bodronoyo, Iya kan? Iya. Ada yang meyakini bahwa ya Semar ya. Sang Hyang Ismoyo, ya. Nah, itu mirip-mirip jadi dong Pak. Iya, iya. Nah, tapi kan balik lagi tadi, Bli, karena Semar nggak punya kitab, Ya. jadinya kan pengikut-pengikutnya nggak bisa klaim kan. Iya. Iya, betul. Nah, karena ini ada kitab yang berbeda-beda, Iya. jadi mereka bisa klaim atas penafsirannya sendiri. Ya kalau kita melihat gini, sampai kapan hal-hal kayak gini itu mau berakhir? Apa nggak mungkin berakhir? Iya, sepertinya sih nggak Iya. akan berakhir Pak selama masih Percaya adanya Tuhan. iya. Hanya itu yang bisa mengakhiri ya. Mulai agak panas ya, mulai agak panas. Nanti dikirimin link. Tuhan itu ada loh. Gitu. Nah itu kan menurut saya kan akar masalahnya kan di sana kan. Iya. Sehingga apa yang diklaim sebagai perintah Tuhan, sebagai kata-kata Tuhan itu dipakai untuk pembenaran. Iya. Nah kalau itu sudah tidak ada kan beres. Iya, ya udah tinggal historinya di Kalau mau dibuktikan sama ilmuwan Ya. kan. Kalau ada ajaran baik ya Jalankan. jalankan kan ajaran baiknya. Kalau kemudian ada bagian-bagian keyakinannya ya silahkan masing-masing diyakini Iya. kan gitu. dan karena dia keyakinan masing-masing ya tidak perlu saling mengganggu kan. Oh baginya Isa itu Tuhan, baginya di sini Isa sebagai Tuhan Yesus misalnya gitu. Iya. Ya masing-masing aja. Betul, betul. Dan kalau kemudian tidak saling klaim ya, Iya. tidak saling klaim, berarti akar masalahnya agak sedikit ada jalan terang nih, yang bikin masalah. Apa itu, Pak? Nah, Tuhan yang bikin masalah. Tuh kan? Agak kurang jelas. Kayaknya udah mulai. Mama boleh KO lagi. Kalau di dalam bahasa Inggris kan ngomongnya God is a problem gitu kan. Iya. Ya ngapain juga dia klaim-klaim mau menjanjikan tanah ini kan jadi masalah sampai sekarang. Nah, ini yang lagi rame ini, Iya. Pak. Iya. Itu kan karena Tuhan. Janjinya ke siapa gitu dan nggak bisa diiniin. Betul, ya, Pak? iya. Dibuktikan. Kita tidak menolak mereka yang percaya Nabi Isa sama dengan Yesus. Kita juga tidak menolak mereka yang tidak percaya Iya. kalau Yesus itu tidak sama dengan Nabi Isa. Kita juga tidak menolak mereka yang yakin kalau nanti di akhir zaman semuanya akan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Boleh-boleh aja. Oh, boleh-boleh aja. Karena ya kalau mereka ngalamin akhir zaman. Baru mau ngomong. Belum nyampe. Belum nyampe. Kapan gitu. Boleh ya orang kayak misalnya saya bilang, ya kayak tadi kan, besok di akhir zaman itu semua manusia kepalanya akan keluar tanduk. Iya. Ya, oh saja kan. Ya itu, Kamu akhirnya juga kan? iya kan. Kalau beliau, apakah itu terjadi ya buktikan aja nanti. Kan belum ini. Sampai Kan belum ya Mas ya. Kan bilang gitu ya. Lah kan buktikan aja nanti. Gitu. Itu kayak zaman dulu kakek saya. Kakek saya itu yakin tahun 2000 itu akan akhir zaman kiamat. Tahun 2000 ya. Oh, dulu sempat ramai itu, Pak. Sempat rame kan tahun 2000 itu. Sempat. Sampai pada ketakutan, Pak ya. Nah, musim-musim. itu kakek saya dari tahun 85-an. Itu sudah bercerita bahwa tahun 2000 itu akan kiamat. Dan nyatanya kita sampai tahun 2023 masih Enggak kan? ada. Nah, sekarang kan orang meyakini ini sudah mendekati akhir zaman kan. Sama. Dulu mbah-mbah kita juga bilang Akhir zaman. ini akhir zaman gitu. Iya. Zaman Mojopahit mungkin juga sudah ada, Pak ya. Sudah ada juga. Ini keriuan Mojopahit pertempurannya juga tanda-tanda dibilang akhir zaman. akhir zaman. Iya. Mungkin zaman itu maksudnya yang dimaksud tuh etape, bukan? Enggak, mungkin masa abad, kan abad 19 masuk ke abad 20 kan. Di akhirnya kan pasti 20-nya, Pak.
Ya kan ini Gantian 19 dan 20. diyakininya matahari tabrakan sama bumi. Wah, itu bahaya itu. Bahkan dulu waktu setelah tahun 2000 atau tahun 2000 yang listrik, internet semuanya Tahun Mati. 2000, Pak. Saya ngalamin. itu tahun 2000 ya. Saya begadang sampai malam, Pak. Jagain itu, Jagain itu ya. Kenapa? Oh, jagain server. Karena servernya di apa ditakutkan itu. Mati. Dan ternyata gimana? Aman, Lah, kita malah aman. bakar-bakar itu jagung bakar. Loh, dunia penerbangan kan heboh. Kalau semua internet mati, navigasi kan mati. oh iya. Itu iya, jaga iya. itu. Banyak pesawat akan tabrakan, kan diyakini gitu kan. Jadi penerbangan yang waktu itu malam hari semuanya was-was karena ada isu itu. Dan sempat beredar kan dari buku itu Pak, dari pengarangnya ke dari orang luar kayaknya. Kiamat tahun 2000 gitu. Sempat beredar kan di Indonesia. Ya, dan laris ya. Laris banget tuh. Indonesia itu emang gitu. Iya. Buku-buku yang aneh ya Pak. Iya. Dialog dengan jin muslim itu juga. Booming ya. Wah, Abu Isa al-Daud yang nulis kan. Iya. Abu Isa Daud. Terus masih berkomunikasi mereka Pak. Kayaknya si Abu Isa itu udah masuk ke alam jin. Karena penulis itu tidak pernah dibuktikan ada. Dia kan Penulis hanya fiktif. narasi dialog kan Pak. Nah, ini yang menarik. Makanya kalau kita bicara tentang apakah Yesus itu sama dengan Nabi Isa, ya yang meyakini sama ya silahkan. Yang meyakini nggak sama ya silahkan. Tapi jangan saling menyalahkan. Iya. Yang penting kopi kita tetap sama Pak. Kopinya tetap sama. Dan nggak usah saling punya pasukan pembela. Iya. Iya kan? Nah itu yang semakin Membela iman, merasa ada yang menyalahkan kemudian dibela gitu. Saya itu juga membayangkan bagaimana kalau ada pasukan pembela Agung WB gitu. Seru sih Pak, seru. Basir Pak. Iya, betul gitu. Aduh seru. Jadi gimana? Kalau mungkin menurut teman-teman yang nonton ya, apakah Nabi Isa itu sama dengan Yesus? Ya silakan. boleh-boleh aja kan. Berpendapat boleh-boleh aja. Boleh. Tapi jangan saling menyalahkan. Misalnya kalau kayak tadi kan percaya bahwa sama, ya nggak usah menyalahkan yang Tidak sama. tidak sama. Bagi yang percaya bahwa tidak sama, bahkan yang percaya bahwa besok di akhir zaman semua manusia itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya jangan menyalahkan yang mereka percaya bahwa Imam Mahdi datang untuk menyerukan kebenaran Allah misalnya. Ini nggak usah saling nyalain lah. Masing-masing aja Pak ya. Berpegang pada keyakinannya gitu ya. Betul, berpegang pada keyakinannya dan berbuat kebaikan atas dasar keyakinan itu. Gitu. Iya. Artinya keyakinan itu membawa manfaat untuk Iya. orang lain. Kadang-kadang kita memikirkan yang jauh Pak ya. Tapi tetangga kita, dekat-dekat keluarga kita kadang-kadang nggak terlintas dalam pikiran kita ya. Ya, itu yang sangat disayangkan. Ya karena kita sibuk ngurusin keyakinan yang tadi yang harus dibela. Ya, biar viral di TikTok, Pak Bet. Iya. Baik, kalau gitu kita kopi dulu. Sudah gatal dari tadi ini. Keburu dingin nih Pak kopi. Iya.